sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam. Saya tidak terima kalau sahur dikatakan sebagai pengganggu jam tidur makhluk bumi. Yang bilang kalau sahur itu ganggu tidurnya. Pertama sih itu hijab, Mbak. Kok bisa dalam keadaan Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, masih di kali ini kita akan bereaksi sebuah video yang pastinya masih super duper keren nih dan viral nih dan juga bombastis, semua bombastis. Ini terjadi di bulan Ramadan ini lor. Nah, dulurku semua, media sosial kembali ramai. Ini sebuah video dari seorang influencer tiba-tiba viral dan memicu gelombang kritik besar dari netizen. Nah, dalam video tersebut ia menyampaikan pendapat tentang sahur yang dianggap mengganggu waktu tidur. Masya Allah, kok bisa seperti itu ya? Padahal tuh sahur kalau tahu manfaatnya, waduh banyak sekali berkahnya di situ ya lur ya. Bahkan ia menyebut bahwa sahur tidak untuk semua orang katanya lur. Nah, pernyataan ini langsung menyulut reaksi keras apalagi di tengah suasana Ramadan. Nah, ketika sahur bagi banyak orang bukan sekedar makan sebelum subuh, tetapi bagian dari ibadah dan tradisi yang sangat dihormati dan mendapat banyak berkah ya lur ya. Nama influencernya itu adalah Encut. Nah, Cut Rizky lur ya. Nah, konten viral di TikTok lalu dengan cepat menyebar di berbagai platform lain. Nah, sebagai netizen merasa tersinggung lur ya. Sebagian lagi menganggap ini hanya pendapat pribadi yang tidak seharusnya dibesar-besarkan, tapi juga ini keterlaluan lur. Hujatan pun berdatangan. Nah, istilah yang sering muncul di media sosial dirujak netizen. Waduh, rujaknya pedes banget lur ya. Nah, tak lama setelah kontroversi ini ya itu membesar, Cut Rizky akhirnya menghapus kontennya lur dan menyampaikan permintaan maaf pada publik. Itu juga permintaan maafnya ditulis lur ya. Tapi pertanyaan sekarang, apakah ini sekedar kesalahpahaman di media sosial atau ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana berbicara di ruang publik, terutama di momen sensitif seperti di bulan Ramadan ini. Nah, di video ini kita akan melihat langsung nih potongan video viralnya dan mencoba memahami kenapa reaksi publik bisa sebesar ini. Banyak sekali komentar-komentar netizen lur ya. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelas lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-samanya. Oke lur, ini dia video viralnya. Influencer ini dirujak oleh netizen karena mengatakan sahur itu mengganggu waktu tidurnya. Dan ia mengklaim lebih nyaman kalau makan banyak-banyak di malam hari, setelah itu tidur tanpa sahur agar tidurnya bisa lebih panjang. Tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Jadi pada intinya ia merasa sahur mengganggu karena memangkas waktu tidurnya. Statement tersebut dianggap blunder karena selama ini memang orang-orang banyak yang menyukai konten dari sang influencer. Namun sayangnya statement ini membuat banyak orang kecewa karena sahur itu adalah anjuran agama dan ada berkah di sana. Bahkan banyak yang mempertanyakan kalau memang kakak ini menganggap sahur itu memangkas waktu tidur, lalu dia sholat subuhnya di jam berapa? Karena sahur dengan subuh itu berdekatan. Jadi saat bangun sahur sama aja dengan bangun sebelum subuh. Dan di saat sahur kita mengharapkan keberkahan Tuhan, termasuk pembeda antara puasa kita dengan puasa agama lain. Dan di saat sahur kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menganjurkan untuk sahur meski hanya dengan seteguk air. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Kemarin aku coba sahur, ya Allah tidurnya kebablasan terus siangnya. Ini dia belajar agama di mana lur ya, sampai ya padahal dari Aceh loh ini ya, pakai hijab dan juga influencer.
dan juga nggak ngerti lah. Pokoknya apa dia baru bangun tidur langsung bikin konten, jadi otaknya nggak emang otaknya nggak ini dulu. Kacau dia otak. Kayak lemes banget nih, kurang tidur, nggak bisa. Aku termasuk orang yang tidurnya tuh agak panjang gitu loh durasinya. Kamu bisa kurang tidur? Nggak terlalu bisa sih, bisa aja, tapi di hari berikutnya pasti balas dendam. Ya kan? Iya. Tapi dulu waktu kecil kamu sahur? Sahur, tapi setengah mati dibangun di rumah. Iya kan? Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Aneh. Ayo, rujak. Sebagai duta sahur dari Kayangan untuk makhluk bumi, saya tidak terima kalau sahur dikatakan sebagai pengganggu jam tidur makhluk bumi. Karena bagian dari puasa adalah sahur. Barang siapa yang terganggu berarti dia adalah jin. Golongan dari jin yang tidak terima dengan suara sahur ketika malam hari. Bangunlah, harus sahur. Sahur. Sebagai duta sahur saya akan mengkumandangkan sahur selama Ramadan. Sahur. Gua habis baca berita ini. Ya. Ini mbak-mbak di Indonesia lagi pada kenapa sih mbak-mbak? Kemarin mbak-mbak yang gila-gila jadi WNA. Nah sekarang ada mbak-mbak yang bilang kalau sahur itu ganggu tidurnya. Pertama sih itu hijab mbak. Kok bisa dalam keadaan sadar ngomong kayak gitu mbak? Kedua, situ tinggal di negara yang mostly itu masyarakat Islam. Dan kocaknya dia bilang katanya mendingan makan di malam hari dibanding lo sahur. Mbak, lu pikir puasa itu tentang makan sama minum doang apa? Kalau mbak paham agama harusnya mbak tahu kalau waktu sahur itu waktunya waktu mustajab untuk doa. Dan dapat pahala mbak, karena mbak mengikuti sunnah. Jadi sahur itu gak cuma tentang makan dan minum. Oke mbak? Mbak gak apa-apa gak sahur, tapi gak usah bilang-bilang di medsos. Gak usah kayak ngajak-ngajak orang, ngasih tahu orang. Pakai ngasih tahu daripada sahur mendingan makan malam. Malu ngomong sama diri Kobuser sama Aderai. Kalau alasan mbak jam tidur mbak jadi berantakan, jangan nyalain sahurnya, tapi nyalain kenapa mbak kerjanya sampai malam. Miskin lintir sih. Dia manusia Ini lor, ini dia sesudah kejadian itu buka puasa. Jadi netizen langsung nulis tuh, sahur mengganggu tidur, giliran bukber paling sibuk katanya. Ngaco nih orang nih. Aku cuma nyeletuk, baby aku pengen makan kayak di Kintan Bape. Langsung kita bawa ke rumah. Sampai bisa. Lihat cara nata dagingnya sebel banget. Kompor-kompor ditaruh. Udah persis banget ya. Oh, lihat. Ini hari ini kompornya di atas, besok kompornya udah di bawah. Besok dia yang di bawah. Makan sahur itu sunnah. Nih loh ya, biar tahu. Ini menunjukkan ya. bahasanya ibadah ini harus ta'abbud, dipatuh kepada Allah. Mestinya kan biar semakin lapar, biar gede pahalanya kan begitu. Tapi enggak. Kita diberi kesempatan untuk sahur. Semakin makan sahur semakin terakhir semakin bagus. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kalau Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Fa inna fis sahuri barakatan. Makanlah kalian makan sahur. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Makanlah sahur kalian semua. Karena di dalam makan sahur itu ada fa inna fis sahuri barakatan, ada keberkahan. Sebab namanya berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Itu bisa katakan bonus. Bonus yang banyak, bahkan lebih banyak daripada sesuatu yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan ziyadatul khair. Jadi banyak bonus kebaikannya, begitu loh maksudnya. Maka kalau makan sahur ini ada keberkahan. Berkah itu sifatnya luas sekali, berkah dalam hidup kita, berkah dalam umur kita. Artinya kita menjadi orang yang mubarak. Penuh berkah. Puasa kita diberkahi, hidup kita diberkahi. Dengan makan sahur, ajib, suruh makan. Maka jangan malas, apalagi dikasih dimuqaddimai dengan tahajud. Kemudian sholat-sholat yang lainnya, baru makan sahur.
Maka jangan sampai ada yang tidak sahur, biarpun tidak wajib tapi hendaknya. Biarpun hanya meneguk air seperti nanti. Sejak kapan sahur itu bisa ganggu kualitas tidur lo? Karena sebelum Ramadan ini pun banyak orang-orang yang soleh yang sholat tahajud itu sekitar jam 2 jam 3, tapi nggak ada tuh mereka bilang waktu tidur gue keganggu dan lain sebagainya. Nah, kalau perspektif Anda kayak gitu, mana ada orang yang soleh, orang yang beriman tuh ngejar-ngejar pahala tahajud? Gak ada, gak bakal ada. Kalau mindset mereka tuh bikin kalau tahajud itu ganggu tidur, kalau sahur itu ganggu tidur, gak bakal ada orang-orangnya. Sahur itu ganggu jam tidur ya, ribet, harus mikirin menu, bangun jadi kebablasan, kesiangan, bangun-bangun lemes. Cut Rizky, sadar kan ya ngomong kayak gitu? Apalagi ngelindur tuh gara-gara nahan ngantuk. Kalau emang nggak bisa bangun buat sahur, saran saya sih nggak usah bikin statement kayak gitu ya di sosial media. Itu jadi simpang siur gitu nantinya ya. Sempat saya lihat salah satu komentar isinya, lah sholat subuh ini gimana? Nah loh kan, nah itu saran saya nih ya, harusnya emang Cut Rizky nggak bikin statement itu di sosial media. Soalnya orang Indonesia tuh pada demen bangun sebelum matahari muncul gitu, buat nonton bola, sholat tahajud, ngerasain skripsi, kejar deadline kerja. Terus secara tiba-tiba statement Cut Rizky muncul. Ya orang Indonesia spontan lah kayak, dia orang Polandia kah? Sahur itu asik teman-teman, dan itu anjuran dari Rasulullah SAW langsung. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila banget sahur ganggu jam tidur emang. Makanya buat yang mau aja, buat yang nggak mau nggak usah, nggak ada yang maksa soalnya. Salah satu syarat puasa itu harus berakal kan ya. Takut banget dong jadi ijabah pengen tidur lebih lama. Dinilai mengganggu waktu tidurnya, wanita ini benci sahur. Jadi gini coy, baru-baru ini ada seorang influencer bernama Cut Rizky yang menjadi bulan-bulanan hujatan warganet. Di mana hal itu dikarenakan statementnya yang mengatakan jika sahur mengganggu waktu tidurnya. Dalam sebuah video, dirinya juga mengatakan jika sahur tidak untuk semua orang. Dengan adanya sahur, membuat waktu tidurnya jadi berantakan. Sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Aku lebih milih kayak makan agak. Waduh, padahal tujuan sahur dilakukan bukan hanya untuk sekedar makan ya coy. Namun di dalamnya terdapat sebuah keberkahan. Keberkahan pahala bagi seorang istri yang menyiapkan makan untuk sahur dan berbagai keberkahan-keberkahan lainnya. Ya, walaupun video tersebut diketahui telah dihapus dan dirinya juga sudah mengunggah permintaan maaf, namun hal itu pun tidak luput dari kritikan pedas warganet coy. Bahkan ada yang berdoa, semoga tahun depan kakaknya tidak merasakan sahur lagi. Aku jadi Akna Fighter itu hampir 20 tahun. Jadi ejekan fisik kayak ngatain muka bopeng, salah sendiri. Kayak nenek-nenek itu aku udah khatam dan hafal. Dan ada kecenderungan baal gitu. Kan sesuatu yang sering kita dengar jadinya biasa aja kan. Gak terasa lagi seperti menghina. Kecuali emang aku gak pernah dengar, tapi udah keseringan jadi biasa aja. Aku bisa bilang kehidupanku tuh lumayan keras. Masa laluku tuh lumayan sulit gitu ya. Ya memang namanya juga kehidupan ya. Tidak ada yang sempurna. Jadi semuanya tuh harus dijalanin dan ditelan bulat-bulat. Yang aku miss adalah orang yang merefleksikan insecurity-nya ke aku. Bisa dibilang kok dia pede ya, kok dia nggak malu ya, mukanya jelek. Gue sih kalau jadi dia nggak bakal keluar, nggak bakal mau ngonten. That's you honey, not me. Lo nggak bisa ngerefleksiin insecurity lo ke gue karena kita punya jalan hidup yang berbeda dan pola pikir yang berbeda. Ya, mungkin kalau lo yang mengalami perbopengan ini lo bakal ngurung diri, that's you. Tapi not for me. Hidup terlalu keras kalau gue cuma leyeh-leyeh, gak keluar, gak menghadapi dunia. Welcome to the jungle. So many things I have to do. Ya, aku harus bersosialisasi, running a business, do content creation, nyekolahin adik. Aduh. Anak pertama, broken home, sandwich generation, you cannot beat that. Mungkin ada sebagian orang yang kalau mengalami hal tersebut agak sulit gitu menata kehidupannya. Tapi karena aku sudah mengalami hal yang berat itu dulu banget di zaman remaja, ya sekarang ya udahlah hidup dijalanin aja, nyantui aja gitu ya kan. Ya, ini juga reminder ya buat Akna Fighter, jangan biarin refleksi keminderan orang lain. Berarti dulu dia sering dibully lor. Ngedefinisiin siapa kita. Orang lain mikirnya kalau dia ada di posisi kita, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa, tapi jangan biarkan perkataan itu membatasi apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin kita capai dalam hidup kita. Karena ada banyak banget hal yang harus kita capai dalam hidup ini. Hidup ini nggak cuma ngurusin jerawat, bopeng, dan muka tua. There is so many things you could do, ya. Kamu punya keluarga, teman, punya pekerjaan yang harus di-maintain. Dan percayalah, setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing.
yang kalau kita denger juga kita nggak akan mampu ngejalaninnya. Merasa oh my god hidup dia berat, enggak juga. Bisa jadi yang berat menurut kita menurut dia biasa aja karena dia udah biasa. Hal yang menurut kita berat juga bisa jadi buat orang ya elah begitu doang ngeluh. Dan yang penting buat Akna Fighter, fokus untuk mencapai goals dan impian kalian. Gak ada yang bisa wujudin apa yang kalian mau selain diri kalian sendiri. Sahur ganggu jam tidur kita. Yang ganggu jam tidur kita bukan sahur, tapi Senin pagi, ngantor pagi, kuliah pagi, sekolah pagi. Lagi kan waktu sahur itu mepet sama sholat subuh ya. Bapak Mimir SA pemirsa. Pagi-pagi ada aja kan yang membuat huru hara ya kan. Ini kakak ini tuh dulu aku ikutin banget perjalanan dia ya, apa namanya tuh yang kayak make up or skincare gitu kan. Tapi ini kayaknya nih ke-upload nggak tahu apa deh. Kakak ayo bangun kakak, klarifikasi. Katanya sahur tuh menurut kita agak sedikit mengganggu. Maksudnya mengganggu gimana kakak? Kan udah dibiasain dari kecil kakak. Spill skincare-nya boleh kakak. Dan baca sendiri deh komen-komennya bener-bener. Gue kaget dong. Ah kenapa nih sampai rame banget. Kirain apa gitu kan. Ternyata tuh ya Allah. Tuh lihat ya, tuh. Banyak banget itu loh. Jangan nih si kakak Cut Rizky belum tidur. Kakak ayo bangun kakak. Tuh lihat ya, tuh. Sumpah, ini bakalan rame banget karena apa? Karena udah gue bikin video kakak. Nah, kalau kakaknya bingung mau bikin sahur apa? Timbang sahur doang mengganggu jam tidur. Mbaknya belum tahu ya kalau mengurus bayi yang baru lahir itu yang benar-benar mengganggu jam tidur. Yang tiap hari begadang, yang 2 jam sekali harus bangun, harus netein, harus kasih susu. Itu yang menurut aku lebih ke mengganggu jam tidur. Kalau jadi ibu kan itu kan pilihan ya guys gitu, kita harus begadang ya resikonya. Tapi kalau sahur dalam Islam kan wajib, sunnah ya. Tapi kan puasa wajib. Kalau sahur itu sunnah, kalau dilakukan ya dapat pahala. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa karena sunnah. Tapi mbaknya malah bilang sahur mengganggu jam tidur. Itu menurut pendapat mbaknya sih, menurut aku ya. Aku lihat tapi nggak etis, banyak yang pro kontra juga. Tapi pas aku lihat videonya tuh menurut aku nggak mengganggu banget gitu ya. Kalau udah punya bayi terus baru lahiran itu udah mah lah, habis lahiran harus begadang juga tiap hari, itu mengganggu jam tidur. Sahur itu mengganggu ya saat jam tidur ya. Kita harus bedakan dulu ya. Sahur itu memang sunnah ya, tapi sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan ya Rasulullah itu menganjurkan sahur karena ada keberkahan di dalamnya. Nah bagaimana ya kalau kita itu sholat subuh ya, karena sholat subuh itu wajib ya. Jangan sampai nih pola pikirnya melebar ke kewajiban yang lain ya. Disitulah ya letak latihannya. Nah jadi boleh saja ya berbeda pendapat ya. Tidur itu penting ya, tapi taat itu lebih penting. Kak mohon maaf nih ya kak, sini aku bantu jelasin ya makna sahur itu sendiri. Jadi kenapa seorang muslim itu ketika dia itu sebelum berpuasa dianjurkan untuk sahur? Karena sahur itu kan kak, waktunya itu kan adalah waktu dimana Allah itu turun loh dari arsnya di sepertiga malam. Ya enggak sih? Jadi di sahur itu juga ada berkah. Ada berkah di setiap suapan makan kita, di setiap minuman kita. Ada barokahnya kakak di waktu sahur itu. Jadi di waktu sahur itu juga nih rahmatnya Allah juga turun. Malaikat juga mendoakan orang yang sahur. Itu yang kita kejar kak, itu. Jadi di sini kalau kakak misalnya pengennya tidur lebih lama, ya udah kakak aja. Nggak perlu kakak publis kak. Kan ujung-ujung kakak jadi kena hujat. Ya kan? Apalagi kakak yang ngomong ini adalah seorang muslimah loh, pakai hijab lagi. Lain kali pelajari dulu lah kak. Cari tahu dulu kenapa sih seorang muslim itu harus sahur. Sahur itu apa sih? Maknanya apa sih? Kenapa sepenting itu gitu? Cari tahu dulu biar nggak dihujat gini kak. Sahur ganggu jam tidur katanya. Ya nggak apa-apa sih. Dia mau bilang sahur ganggu jam tidur, mau nggak sholat, mau nggak puasa, ya nggak masalah juga sebenarnya. Nilainya Islam ini tidak ditentukan dari bacotnya dia. Jadi ya kita nggak usah emosi lah, nggak usah terlalu marah gitu dengan ucapannya dia. Biarin aja. Tapi saya mau ngingetin satu hal, bahwa Islam itu tidak mungkin salah nyuruh Anda sahur. Tidak mungkin mengorbankan kesehatan Anda hanya karena Anda sahur. Buktinya apa? Saya ini pakai fitness tracker ya. Ini untuk melacak, mengetahui tingkat kebugaran saya. Dan menariknya, coba teman-teman lihat, sebelum puasa,
level fatigue ya, atau level kelelahan saya itu cukup tinggi. Tapi setelah puasa, persis ya, 1 hari puasa, level kelelahannya itu malah menurun. Padahal ini saya tidur 3 jam, 4 jam. Tidur siang saya hanya 20 menit. Tapi kenapa fitness level saya meningkat? Dan saya dideteksi bisa latihan untuk push limit jauh lebih besar. Artinya apa? Ya, kalau kita mau pinter sedikit, kita menyadari bahwa kebugaran itu bukan hanya soal cukup tidur aja, tapi juga makanan. Pola makannya gimana? Istirahat. Istirahat kan bukan cuma tidur aja. Lalu aktivitas sehari-hari kita apa? Ya, aktivitas sehari-hari kalau misalnya kita nggak aktif ya, 11 bulan terakhir juga jangankan olahraga, jalan kaki aja hampir nggak pernah. Lalu kita berharap bugar di bulan puasa ya. Sering banget ada orang yang ngatain gue kayak nenek-nenek lah, tua lah apa. Shut up your fucking mouth. Komentar. Tua. Tapi tua itu ada 2 kategori. Tua yang cantik sama tua yang tidak. Kalau tua tapi kelihatan cantik, gak apa-apa mbak. Tapi kamu itu bukan bagian dari yang itu. Terus yang kedua, udah tua, udah kelihatan tua gitu kata opininya gitu ya. Menurut aku juga nggak kelihatan beauty. Terus nggak begitu kelihatan cantik. Minim adab nggak sih gitu? Hanya demi apa? Kamu viral. Hanya demi bisnis kamu, strategi marketing kamu. Gitu, kamu komparasi dengan fikih. Iya. Kamu komparasi Jangan dengan nanti sunnah. diangkat jadi duta sahur. Annoying. Baru banget gue buka TikTok nih, tiba-tiba ada berita viral kayak gini nih. Katanya ada yang keganggu jam tidurnya gara-gara sahur. Coba lu baca deh di atas. Lagian cewek-cewek lagi pada kenapa sih? Padahal tuh yang bener-bener ngeganggu jam tidur kita tuh adalah yang pertama skincarean. Kenapa skincarean? Karena yang harusnya kita pulang langsung tidur, ini tuh kita harus mikirin, aduh mukaku harus di-scan-kirin dulu nih. Nah, itu tuh yang ngeganggu jam tidur kita. Yang kedua nih, nonton drakor. Itu bener-bener cewek-cewek tuh harusnya jangan nonton drakor. Soalnya kenapa? Itu ngeganggu jam tidur banget. Yang harusnya tuh pulang langsung tidur, itu kepikiran, aduh aku belum nonton drakor yang episode berapa ya. Nah tiba-tiba tidur apa? Tidurnya subuh, itu ngeganggu banget. Yang ketiga adalah scroll online shop. Yang pertama ngeganggu jam tidur, yang kedua ngeganggu dompet pasangan. Tiba-tiba nih lagi scroll ada ada kerudung warna bergendi nih, beli yang beli dong. Itu ngeganggu banget. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir nih, puasa cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Terus kalau misalnya sahur cuma 1 kali dalam 1 hari. Coba mana ngeganggu jam tidur kita? Oke Nyo, jadi ada salah satu influencer, jujur nih gue nggak terlalu kenal banget sih karena viralnya tuh dia bilang sahur itu mengganggu jam tidur dan sahur gak untuk semua orang. Jadi mungkin ya semua orang tuh punya kerjaannya masing-masing. Tapi kan kita di bulan Ramadan nih, sahur itu bahkan dianjurkan. Gimana Mam? Ibarat kan Ramadan kan cuma 1 tahun sekali, ya. Dan kenapa sahur itu dianjurkan banget? Karena di dalam itu ya pasti ada keberkahannya. Ya, berkah. Even dia cuma minum air putih doang guys, ya. Bangun cuma minum air putih itu udah langsung dapat berkahnya. Ya, jadi ya apa ya? Yang bikin rame sih yang kayak orang ini tuh bilang sahur itu mengganggu. Iya, mengganggu. Yang mengganggu itu Senin, yang harus Senin kerja pagi itu bisa. Denger ini sih ganggu sih gua. Jadi ganggu ya, jadi ganggu denger ini nih. Aneh anjir. Sih sahur ganggu. Lu ganggu. Guys, kata Mbak ini sahur itu mengganggu jam tidur. Masya Allah Mbak. Agamamu kuwi ngerti ora toh bahwa puasa itu harus sahur. Sahur itu merupakan sunnah mu'ahad. Di dalamnya ada keberkahan. Walaupun hanya sekedar makan, minum itu pahalanya besar. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Malu sama jilbabnya. Itu dirasakan gak hanya kamu, semua orang muslim, khususnya ibu-ibu. Tahu gak bangunnya itu jam 3 malam. Masak untuk keluarganya, kemudian jam 4 sahur, 4:30 atau jam 5 kurang itu sholat subuh. Itu kan berbarengan ya, bergandengan ya.
Kalau modelan kamu itu sholat subuh jam piro coba hayo? Siangan. Aduh. Simba ini mengatakan sahur itu mengganggu jam tidur. Sebenarnya akan menjadi nggak masalah kalau itu menjadi POV dia. Mungkin itu sisi kenyamanan pribadi dia. Tapi dia influencer, seharusnya lebih hati-hati karena Ramadan adalah momen yang sakral bagi umat Islam gitu. Tapi kalian tahu nggak teman-teman, sahur itu jangan kemudian dipandang hanya sekedar makan tengah malam yang memotong waktu tidur. Sahur itu adalah bagian dari syiar, bagian dari sunnah Nabi, bagian dari tradisi ibadah yang sudah dijaga selama berabad-abad. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Itu hadis riwayat Bukhari. Artinya sahur jangan dilihat cuma soal fisik, tapi lihat juga ada nilai spiritual di dalamnya. Ada doa di sepertiga malam, ada istighfar waktu yang mustajab, ada momen hening yang justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihatnya hanya dari sisi jam tidur terganggu, berarti sudut pandangnya terlalu sempit. Sahur itu bagian dari ibadah. Dan ibadah itu seringkali mengorbankan kenyamanan. Anda bangun tahajud juga mengganggu tidur kan? Sholat subuh juga mengganggu sebenarnya, memotong waktu istirahat. Tapi justru disitulah letak nilai pengorbanannya gitu. Dan mengenai jam tidur, sebenarnya tergantung kita sendiri. Kalau kita pandai mengatur jam tidur, ya pada saat bangun sahur juga akan biasa-biasa saja. Kita bisa tidur lebih awal, mengurangi begadang yang tidak perlu, atau mengganti dengan istirahat yang sebentar gitu. Ramadan itu memang bulan penyesuaian ritme hidup, so come on lah. Jadi yang sering jadi masalah bukan sahurnya, tapi pola hidup kita yang memang sudah berantakan sejak awal. Tidur jam 1, jam 2, lalu bangun jam 4 merasa terganggu. Padahal kalau tidur lebih awal, bangun sahur itu justru akan terasa ringan. Jadi Cut Rizka dengerin, jangan sampai kita menyederhanakan ibadah hanya menjadi soal kenyamanan pribadi. Diganti namanya. Karena kalau ukuran ibadah adalah nyaman atau tidak, maka banyak kewajiban lain yang juga bisa dianggap mengganggu rutinitas. Cewek-cewek sekarang tuh lagi pada kenapa sih di bulan puasa sensitif dan gampang banget ke-trigger? Kan belum lama ya rame soal kakak alumni LPDP yang tinggal di Inggris tuh dan bilang kalau status anaknya itu jangan sampai jadi WNI, cukup dia aja. Sekarang muncul lagi cerita kakak-kakak cewek yang kesel sama jam sahur karena ngerasa jam tidurnya itu jadi keganggu. Sebenarnya aku paham kok, unek-unek itu kan wajar ya, semua orang tuh berhak untuk capek, kesel dan punya keluhan. Tapi menurut aku masalahnya bukan di unek-uneknya. Masalahnya itu nggak semua unek-unek harus diumbar ke publik. Kadang cukup disampaikan aja ke orang terdekat aja. Masalahnya nih kenapa sate nggak dibagi-bagi? Ayo. Ya kayak ke keluarga, suami, pacar atau teman. Soalnya gini, kita hidup kan di Indonesia, mayoritas penduduknya itu muslim dan Ramadan itu bulan yang benar-benar ditunggu banyak orang. Aku pribadi malah seneng banget tiap bulan Ramadan datang. Karena jujur ya, aku kangen banget vibes waktu aku kecil. Kayak pas bangunin sahur rame-rame, ada yang keliling kampung bawa obor, beduk gede, mukul panci, teriak-teriak bangunin sahur. Berisik, iya berisik tapi hangat. Dan itu rasa yang sekarang itu tuh justru mahal. Makanya aku suka kebayang aja kalau sekarang ada yang ngerasa terganggu cuma karena jam sahur, gimana kalau dia ngerasain zaman dulu yang bangunin sahurnya itu keliling kampung rame-rame? Apa nggak makin stres, apa nggak makin tantrum? Menurut aku sih mungkin bukan karena soal jam tidurnya doang, tapi lebih ke belum dapet feel-nya Ramadan. Padahal jam-jam sahur itu tuh indah banget, bukan cuma soal makan, tapi itu soal doa, ibadah, dan menata niat. Dan sahur itu juga ada maknanya, bukan sekedar formalitas ya. Aku tahu nih pasti bakalan ada yang pro kontra juga di sini. Mungkin ada yang bilang kan bisa pakai alarm aja, nggak perlu bangunin keliling kampung. Iya bisa, tapi bangunin sahur keliling itu kan budaya. Dan itu bukan berlangsung setahun penuh loh, itu cuma sebulan, setahun sekali. Bahkan budaya ini tuh udah ada dari zaman nenek aku tuh masih toddler. Terus biasanya juga pasti ada yang bilang kan sahur itu nggak wajib, yang penting niat, bisa makan banyak di malam harinya. Tapi coba mikir deh, makan berat malam-malam terus langsung tidur itu beneran lebih sehat? Gula darah gimana? Asam lambung gimana? Pencernaan emang aman? Justru sahur itu tuh lebih rapi ritmenya. Bangun, sholat atau doa dulu, makan pelan-pelan, habis itu nunggu subuh baru istirahat. Secara tubuh kan juga lebih masuk akal. Nah sedikit penutupnya biar konten ini nggak cuma ngoceh-ngoceh aja. Di Indonesia ini kan setiap orang emang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Tapi di konstitusi kita juga jelas bahwa kebebasan berpendapat itu tidak berdiri sendiri ya. Ada prinsip bahwa kebebasan harus tetap menghormati nilai agama, norma sosial, dan ketertiban umum. Artinya apa? Bukan berarti orang nggak boleh punya keluhan, bukan berarti nggak boleh beda pandangan. Tapi ketika unek-unek pribadi dibawa ke ruang publik, apalagi sampai menyentuh hal yang sensitif secara agama dan budaya, ya wajar kalau muncul reaksi kritik bahkan penolakan. Karena di negara ini hak bicara selalu jalan berbarengan dengan tanggung jawab. Semoga bisa jadi bahan pembelajaran buat hidup kita semua. Wah. Cut Rizky akhirnya klarifikasi nih guys, gara-gara statementnya soal sahur yang ganggu waktu tidur. Karena udah banyak dihujat netizen, Cut Rizky muncul dan minta maaf nih. Dia bilang itu murni kehilafan, gak ada pembenaran sama sekali. Apalagi soal omongannya yang bilang sahur ganggu. Dia juga sadar ucapannya bikin salah paham dan ngecewain banyak orang. Dia juga negesin omongan itu tuh gak mencerminkan nilai yang dia pegang sebagai muslim. Kedepannya, dia juga bakal hati-hati banget nyampein pendapat dia di medsos. Udah ya guys, dia udah minta maaf kok. Jadi sahur tuh menurut kita Jangan ya, Dek. jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Biasa habis makan gini kita tidur. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Aku
Aku udah lama nggak bikin video stitch kayak gini, tapi jujur aku tuh penasaran banget sama si mbaknya yang lagi rame itu. Ada apa gitu. Tapi ternyata setelah aku melihat akun langsung, akunnya beliau, ternyata beliau sudah klarifikasi dan videonya kayaknya sudah di take down. Itu juga aku stitch di akun orang lain, bukan di akun beliaunya langsung, karena aku lihat dari akun beliaunya tuh udah nggak ada video itu, kayaknya udah di take down guys si videonya. Jadi ya nanti mah hati-hatilah dalam bermain sosial media karena sosial media sekarang itu sedikit-sedikit viral, jadi be smart. Sumpah seumur-umur hidup 26 tahun ini gue baru tahu ada orang yang menghujat sahur. Jadi katanya sahur itu mengganggu jam tidur. Lu tidurnya jam berapa dulu? Jam 1, jam 2? Ya lu merasa terganggu. Tapi bukan berarti salah sahur. Emang dari zaman Nabi pun jamnya emang udah jam segitu yang namanya sahur tuh. Sebenarnya sahur itu kan sunnah. Mau sahur mau enggak ya itu pilihan lo gitu. Tapi kenapa harus ada kata mengganggu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sahur itu bukan berarti tanpa manfaat. Justru banyak manfaatnya kalau misal kita sahur gitu, dan terdapat berkah juga di dalamnya. Ini ada hadisnya ya di atas ini. Ngono lho mbak, makanya kurangi ngopine men rak begadang wae. Paham? Mikir kids. Sahur itu mengganggu jam tidur, kata selebgram Cutrisky. Sebenarnya benar banget loh. Bagi mereka yang sering bangun di waktu duha, bagi yang nonis, bagi yang nggak pernah sholat subuh, benar. Sahur itu mengganggu jam tidur. Tapi buat kaum muslimin yang sering bangun sholat subuh, yang sering tahajud, atau buat ibu rumah tangga yang sering masak buat keluarganya, buat yang masak di warung, buat warungnya mau buka, dia harus masak di jam 3. Atau sekarang nih, buat karyawan MBG yang masaknya jam 2 pagi, waktu sahur itu ya waktu jam bangun mereka. Memang sudah umumnya seperti itu ya. Jadi jangan salahkan Mbak ini. Mungkin Mbak ini bangunnya waktu duha mungkin. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Nah, biasa habis makan gini kita tidur. Padahal kalau nggak mau sahur, yaudah nggak usah sahur gitu kan. Tapi nggak usah mencela syariatnya gitu loh mbak. Padahal kan gampang. Kalau emang nggak mau sahur ya udah, tapi nggak usah dicela syariatnya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokahnya. Jadi fungsi sahur itu bukan untuk kalian makan banyak kemudian biar kalian tahan puasa, bukan itu sebenarnya tujuan sahur. Tapi tujuan sahur itu adalah agar kalian terbiasa bangun di malam hari, kemudian kalian juga selain sahur melaksanakan yang namanya ibadah. Kalian melaksanakan tahajud, kalian bisa bertadarus. Jadi kalian nggak cuma tidur plong aja di kala malam itu. Jadi kalau statement mbaknya seperti ini, nampak betul ini mbaknya ini nggak pernah bangun tahajud, kemudian mungkin nggak pernah mendirikan qiyamul lail dan segala macamnya. Nampak betul. Karena apa? Karena dia merasa kalau bangun di sepertiga malam, kalau bangun di malam hari itu mengganggu kualitas tidur dia. Cewek-cewek sekarang lagi pada kenapa kayaknya sensi banget. Belum kelar tuh berita seorang kakak-kakak yang tinggal di Inggris yang bilang kalau jangan sampai anaknya jadi warga negara Indonesia, cukup dia aja. Sekarang ada lagi selebgram Indonesia yang dia kesel sama orang-orang yang membangunin pas sahur. Katanya itu mengganggu. Sebenarnya ini adalah unek-unek dia. Oke, unek-unek dia, semua orang punya unek-unek. Tapi masalahnya nggak semua unek-unek itu harus keluar di sosial media. Kayak unek-unek semacam itu nggak perlu disampaikan di publik, cukup diomongin ke suami pas lagi tidur gitu, curhat ke suami, atau misalkan ngobrol sama ART di rumah gitu, nggak usah disebarluaskan di sosmed. Karena apa? Karena pasti bakal blunder dan diserang. Kita kan tinggal di Indonesia nih ya, mayoritasnya beragama Muslim, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Gue pribadi pun seneng banget menyambut bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena itu ada orang yang bangunin pas sahur. Makanya sekarang gue rada sedih karena vibes Ramadan tuh gak begitu berasa sekarang. Gue kangen banget era gue masih kecil, dimana setiap bulan Ramadan itu tuh ada yang nyalain obor, ada yang jam 3 pagi tuh udah teriak-teriak bangunin sahur, terus dilanjut sama jogging rame-rame. Itu menurut gue tuh kangen banget momen-momen kayak gitu. Terutama di kampung gue ya,
Nggak tahu sekarang masih sering atau enggak, tapi akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini udah jarang banget orang-orang yang ngebangunin sahur yang keliling kayak gitu. Gue kangen banget guys, vibes di kampung yang bangunin sahur, teriak-teriak, karena itu nggak terjadi sepanjang tahun, cuman bulan itu aja, dan belum tentu lu ketemu lagi bulan itu di tahun depan. Kita ini tinggal di Indonesia coy, memang budaya kita tuh sudah seperti itu dari zaman nenek moyang kita dulu. Gue yakin juga dari omongan gue ini pasti ada yang pro kontra dan bilang kayak, ya kan ada alarm, gak perlu dibangunin pakai teriak-teriak segala, mengganggu, gak semua orang beragama muslim. Tapi ya gimana ya, udah budaya dari dulu, gimana, gak bisa dihilangin. Memang bulan puasa tuh ya kayak gitu. Kalau misalkan bilang mengganggu istirahat di jam segitu, bukannya memang waktu-waktu yang baik untuk berdoa itu adalah pada saat kita bersahur. Masa udah gak paham sih makna sahur itu seperti apa? Gue yakin di sini banyak banget orang-orang yang kangen banget vibe sahur zaman dulu. Ya nggak, jujur sama gue, bener-bener hawanya tuh hawa Ramadan yang kayak gue kangen banget nih hawa-hawa Ramadan seperti ini. Sahur itu mengganggu jam tidur, kata yang mbak itu ya. Rizky, sumpah gue gelisah banget. Gue yang kayak setan ini aja gak kepikiran seumur-umur kalau sahur itu mengganggu jam tidur. Kayak ya terserah sih sebenarnya ya lu mau sahur apa enggak, tapi udah deh, mau lu influencer, mau lu apa, jangan bikin kita nih netizen nambah-nambahin dosa buat ngerujak lu juga gitu, buat ngeluarin kata-kata mutiara. Gak usah oversharing deh, lu mau sahur mau enggak, mau mengganggu jam tidur lu apa enggak, mendingan gak usah oversharing. Jadi juga gak usah nambah-nambahin netizen buat berdosa, ngerti? Jadi sahur itu menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur karena kita pengen tidur lebih lama. Biasanya habis makan gini kita tidur. Sahur itu gak buat semua orang, ya gak sih? Maaf ya Mbak, sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa sahur itu merupakan salah satu amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa. Karena kata Rasulullah, di dalam sahur itu ada berkahnya. Gak masalah kalau gak mau sahur, tapi sebagai public figure, gak seharusnya berucap demikian di media sosial. Pernyataan itu bisa membuat orang salah paham. Sebagian orang bisa menganggap, oh berarti sahur tidak perlu ya, atau tidak sahur juga sama saja. Padahal sahur bukan sekadar makan, tapi bagian dari mengikuti sunnah Rasul dan pembeda antara puasa umat Islam dengan yang lain. Jadi yang dikhawatirkan bukan soal pilihan pribadinya, mau sahur atau tidak, tapi dampak ucapannya di ruang publik. Karena kata-kata di media sosial itu bukan cuma didengar 1-2 orang, tapi bisa mempengaruhi banyak orang yang mungkin belum memahami ilmunya dengan benar. Jadi si Mbak undur-undur ini tadi bilang kalau ibadah sahur itu mengganggu jam tidur dia. Karena biasanya jam segitu dia itu masih molor. Dan biasanya kalau habis sahur itu dia itu tidur lagi. Dan gara-gara sahur itu juga dia itu kalau siang jadi lemes karena kurang tidur. Dan juga kata dia itu adalah sleeping woman. Tidurnya lebih lama durasinya dibandingkan dengan manusia normal yang lain, kata dia. Oke, yang pertama, belum ada dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang 2026 ini saya ketemu orang yang komplain tentang sahur. Baru lu doang, lu yang pertama yang komplain. Para sahabat yang baru masuk Islam pun tidak pernah komplain tentang sahur. Lah lu udah Islam dari lahir tapi komplain. Dan yang kedua, kalau lu bilang jam-jam segitu lu masih tidur, apalagi tadi lu bilang habis makan sahur itu lu tidur lagi, ya berarti lu gak sholat subuh. Percuma puasa lu. Saya itu bingung ya sama orang yang habis sahur itu tidur lagi itu, entah gimana pikirannya. Padahal bisa diisi sama ya bisa berzikir, baca Al-Quran, atau mandi gitu, bersih-bersih. Ya dalam kata lain ya berarti mereka itu bangun kan cuma ngisi perut doang. Tapi ya kosong, nggak ada isinya ibadahnya, ya karena terpaksa itu. Dan yang ketiga, tadi lu bilang lu lebih memilih makan di malam hari lebih banyak biar gak sahur, biar besok langsung bisa tidur. Nah itu namanya bahlul al-tululi al-dunguli. Itu namanya makan malam, bukan sahur. Kalau sahur itu justru lebih baik di akhir, ya menjelang imsak, itu lebih bagus. Kalau lu makannya malam hari sudah isya atau jam 12 malam itu bukan sahur. Makanya belajar agama diisi, jangan muka aja yang dimulusin. Ininya diisi dengan kajian-kajian, ininya juga diisi dengan wawasan pengetahuan agama.
Nah itulah pentingnya mencari jodoh orang yang paham agama, ya. Gue juga bingung tadi sama itu siapa itu mas-mas itu, lakinya kali ya? Bukan. Malah ngeiyain, oh iya. Kan sama-sama dungu jadinya. Ya, ya gimana ya? Gak ada yang bimbing soalnya, makanya begitu. Dan yang terakhir, kalau lu bilang ibadah sahur itu mengganggu jam tidur lu, ya bagaimana dengan ibadah yang lain? Sholat 5 waktu atau berpuasa, kan di siang hari itu kita nggak makan tuh, ya artinya mengganggu jam makan kita. Kalau pemahaman lu seperti itu, lu gak usah hidup. Atau lu gak usah beragama, jadi ateis aja. Karena semua agama, ya semuanya ada ibadahnya masing-masing. Dan juga menurut gue ya, gak susah kok bangun sahur. Emang ada ruginya ya? Tinggal disuruh makan, berpahala. Iya. Kalau bisa di sana kita berdoa, karena doa di bulan Ramadan ini mustajab. Fatasahharu fa inna sahuri barokah. Di sahur itu ada berkahnya. Ya, itulah orang nggak bersyukur. Ya. Dan kalau emang nggak sanggup menjalankan ibadah-ibadah di dalam agama Islam ini, ya udah resign aja. Carilah agama lain. That simple, jangan dipelintir. Karena Allah dan Rasulullah itu tidak butuh sama hamba atau umat yang membangkang. Yang tidak mau ya udah silakan cari agama lain. Ya sebenarnya boleh mengutarakan isi pikiran ya, berpendapat, tapi yang masuk akal juga. Jangan memancing emosi orang, menggiring opini. Ya apalagi ini bulan Ramadan, jangan yang aneh-aneh. Dan kalau nggak mau sahur ya udah gak usah sahur, gak usah puasa juga sekalian nggak apa-apa. Tuhan nggak rugi kok. Dan terakhir pesan dari saya, ya kalau kita itu udah nggak beauty, udah nggak punya behavior, ya setidaknya kita punya brand, ya. Kita punya wawasan, punya ilmu, punya otak. Ini sudah nggak ada beauty-beautynya, brand nggak ada, kosong melompong, behavior juga nggak ada, akhlakless, ya apa gunanya hidup? Mending lompat saja ke dalam sumur, itu lebih bagus. Oke? Terima kasih. Ada netizen ya. Nana ya. Lu kalau nggak mau sahur pagi ya lanjut aja tidur sampai pagi gitu coy ya, atau sampai maghrib juga. Jangan lo posting bilang kalau sahur itu mengganggu waktu tidur. Ampun dah ya. Lo kalau posting nggak di cross check dulu apa ya? Aduh parah. Itu menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur. Okay, so honestly speaking, I think people on the internet can be so mean. Karena she said, okay, sahur mengganggu waktu tidur dia, tapi itu dia gitu, that's her life. Mungkin aneh untuk sebagian orang, tapi jangan menormalisasikan untuk komentar jahat gitu, karena dia nggak melakukan kejahatan yang luar biasa juga, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma komen gitu hidup dia. Dan yang kedua, sometimes ya emang saat bulan Ramadan, saat puasa itu tuh waktu tidur kita tuh emang bisa kurang, which is aku juga gitu. Makanya aku biasanya hanya ya bangun 10 menit sebelum azan subuh, karena aku sanggupnya segitu gitu. Aku cuma tinggal minum air putih, minum yang makan yang ringan-ringan, and then ya udah gitu, I can just sleep again because I need a good sleep gitu buat aku functioning. Dan menurut aku terakhir, I think ya hidup itu pilihan gitu. Kalau misalkan kamu pengen bangun sahur gitu, which is itu yang disunahkan juga, ya it's good for you gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kamu bisa makan lebih banyak itu malam ya, which is that's what she do. Ini adalah people have their own preference, dan kita nggak usah lah terlalu memaksakan kehendak kita ke orang lain atau kepercayaan kita terhadap orang lain gitu. Karena ya as long as kita nggak merugikan orang lain, dan we're good. Kalau di dalam agama Islam itu ya, kalau bulan suci Ramadan itu biasanya makhluk-makhluk halus itu kayak setan segala macam itu diikat, nggak boleh keluar. Tapi kok ada yang keluar ini, tiba-tiba bilang perkara dia bangun sahur jadi mengurangi jam tidur dia. Hello mbak pengen tidur lama mbak ya, pengen nggak keganggu tuh tidurnya, pengen nyenyak, pengen lama, udah masuk dalam tanah aja, nggak usah sibuk. Aduh sahur baru juga tidur, udah bangun, udah harus makan, udah aja sahurnya jam 11. Hey, di mana-mana di bulan suci Ramadan itu sahur itu ada waktunya, bukan jam 11 malam atau sampai jam 1 malam. Makanya dibanyakin besoknya nggak usah sahur.
Malu nih sama yang di kepala dipakai, malu. Boleh nama pakai ada gelarnya segala macam, tapi nggak punya otak alias dongo, dong. Ayo. Mbak, ya saya kasih tahu, bulan suci Ramadan itu setahun hanya 30 hari. Nggak nyampe setahun full kita bangun sahur tiap hari ya. 30 hari itu kalau ditungguin lama, tapi kalau diikutin tuh sebentar. Semua orang itu menanti namanya bangun sahur, terus berbuka puasa, berburu takjil, itu ditunggu-tunggu sama semua orang. Itu yang normal, betul. Di mana-mana orang bulan suci Ramadan itu mencari pahala, mencari ridho, banyakin ibadah, bukan banyakin asal ngebacot. Ampun deh. Sabar. Sahur terus tidurnya berkurang, dia marah-marah. Hei, tanyain sama seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, seneng gak dia ada bulan suci Ramadan? Terganggu nggak? Kalau terganggu ya pasti terganggu. Namanya baru tidur kita harus disuruh makan. Tapi kan itu di situ satu hal yang sangat istimewa mbaknya ya. Lain kali kalau pinter itu dipelihara, bukan bodoh yang dipelihara. Buka aja tuh yang di atas kepala ya. Orang aja yang non Islam aja seneng ada bulan suci Ramadan ya. Berburu takjil, mencoba puasa bangun sahur itu kayak apa, puasa seharian itu gimana, kuat enggak sih. Dia banyak yang salah sama orang Islam. Nah ini orang Islamnya PA alias dongo, dong jadi manusia. Kalau mau lama tidurnya ya, saya kasih saran ya, masuk ke dalam lubang tanah, ditutup papan, ditutup tanah, seumur hidup nggak bangun-bangun ya. Itu namanya tidur paling lama ya. Jangan baru tidur bangun nggak kepake ya. Jadi kalau mau tidur lama, masuk dalam tanah, tutup papan, tutup tanah selamanya. Tidur tidak akan ada yang mengganggu. Paham? Bodoh. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Apa yang di blur itu? Sahur itu Padahal nggak kan buat udah semua tahu orang. semua orang. Izin, punten. Ya buat mbaknya dan suami, kita nggak boleh ngejudge sih. Mungkin mbaknya sama suaminya belum tahu nih hadis ini nih. Ya Rasulullah SAW bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan, masya Allah, penuh dengan berkah. Dan waktu sahur itu waktu mustajab untuk berdoa. Apalagi kalau mbak dan suami bangun di sepertiga malam, sholat tahajud tuh banyak hikmah dan banyak faedah untuk dibangun sahur. Nggak harus ribet-ribet mbak, nggak harus menyediakan makan berat atau gimana. Bebas sih, tergantung selera kita. Mau makan roti bareng kurma aja, minum susu atau minum air putih, udah deh kelar sahurnya. Apalagi sahurnya diakhirin imsak, enggak imsak, nunggu adzan baru selesai makan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu temannya masih takut sahur. Bangun ya, banyak keberkahan, doa mustajab. Barakallahu fikum. Ada selebgram bilang sahur ganggu jam tidur. Sini gue ceritain. Iya people, dunia persosmedan lagi panas nih gara-gara selebgram Cut Rizky. Jadi ceritanya doi ini kena semprot netizen setelah ngomongin soal sahur yang katanya bikin jam tidurnya keganggu. Curhatan itu awalnya muncul di video TikTok pribadinya, tapi videonya sekarang udah di take down. Nah di video itu doi dengan santainya bilang kalau sahur itu tuh gak buat semua orang karena ganggu jam tidurnya. Katanya lagi doi ini tipe orang yang butuh jam tidur panjang banget gitu. Jadi kebangun buat sahur tuh rasanya kayak penderitaan dini hari. Banyak yang gak habis pikir kok bisa-bisanya salah satu sunnah dari Nabi Muhammad dibilang mengganggu pola tidur. Apalagi ini konteksnya tuh bulan Ramadan yang identik dengan momen sahur penuh keberkahan. Gak cuma itu aja people, ada juga netizen yang nyeletuk, wah terus selama ini sholat subuhnya tuh gimana? Soalnya ya kita semua tahu kan waktu sahur sama subuh tuh mepet banget gitu. Sebagian ada yang lebih sarkas lagi, mereka mendoakan semoga tahun depan Cut Rizky bisa tidur lebih lama biar enggak keganggu sahur lagi. Aduh takut banget gak sih? Well gimana menurut people? Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen. Ada lagi aja yang mengeluarkan statement yang bikin ricuh di bulan puasa. Cut Rizky, kamu berhijab, udah pasti kamu muslim. Dan dari nama sudah pasti tahu kamu itu dari daerah mana. Harusnya
sebagai perempuan muslimah, menjaga sikap, menjaga attitude, menjaga adab, bisa-bisanya mengeluarkan statement bahwa sahur itu mengganggu jam tidur. Hey, kalau kamu nggak mau bangun di saat sahur, udah makannya sebelum tidur aja jam 12 malam. Tapi itu bukan sahur namanya, tapi makan malam ya. Yang saya heran, selama ini kamu sholat subuh jam berapa, Neng? Secara sebelum puasa aja jam 4:05 itu sudah subuh, dan sementara sekarang imsak itu waktu menahan itu jam 4:30 untuk di DKI ya. Berarti selama ini kamu sholat subuhnya di atas jam 5 atau bisa jadi jam 6. Jam 7. Ada aja, walaupun kamu sudah minta maaf, tetap di sosial media kamu sudah famous, si manusia yang merasa terganggu jam tidurnya karena sahur. Ntar disamperin sama Mimi Peri baru tahu rasa. Kaduhung tapi orang kan goreng patut teh terjemahannya lo, terjemahannya apa nih? Nih sok sarewe bablaskeun pe jam 5 wae mah atukeun bae tong sahur. Pencitraan pisan pansos ka Islam ketiung mah emang. Betul teu beuki sahur ganggu banget. Punten bosan teu abi mah. Nya sagumelis pisan kadung dihudangkeun ece maneh dah ku aing. Entak urang tahun kami nyen pitin lugar yang patut mah cicing mah tong hudang bisi berulah kos nu kieu ya. Hah. Maaf ya Pak, saya telat gara-gara sahur. Masa gitu? Influencer Cut Rizky banjir komenan hate, katanya sahur itu ganggu jam tidur. Kak, yang ganggu jam tidur itu suara token yang berisi tukang yang lagi motong ubi. Itu yang ngeganggu, bukan sahur. Sahur mah sehat kan secara kesehatan, dan itu juga bagian dari agama. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam langsung tidur dibikin kita kayak gitu lur, parodi-parodi. Bila makotek. Netizen Indonesia Sahur emang itu ya. nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam. Semuanya jadi kipas lur. Sahur itu tidak ganggu jam tidur teman-teman. Sebaliknya, dia mengatur jam tidur kita. Orang yang dia sadar mau bangun sahur, otomatis akan dia melakukan persiapan. Ya diantaranya tidur lebih awal. Yang kedua, tentang kedisiplinan tentunya. Disiplin bangun lebih awal. Nah tapi di luar dari itu, sahur itu, ya banyak sekali hikmah sahur itu. Tapi ada 2 poin penting, ya 3 lah. Ya. Yang pertama adalah ini sunnah Nabi SAW. Ya. Itu yang pertama, yang terdapat di dalamnya keberkahan. Tasaharu fa inna fi sahur barakah. Kata Nabi SAW, sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah itu maknanya dalam sekali. Sedangkan yang kedua, menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir, yang dimana mereka ada yang berpuasa tanpa sahur. Ada juga orang yang mau beroperasi, ya dia puasa tanpa sahur. Dan yang ketiga adalah ketundukan penuh kepada Rasulullah SAW. Sampai tarik napas lur. Assalamualaikum. Seorang influencer mendadak jadi sorotan netizen gara-gara pendapatnya soal sahur. Dia merasa ritual bangun subuh ini justru mengganggu kualitas tidurnya. Influencer ini terang-terangan bilang kalau sahur itu nggak cocok buat semua orang. Katanya dia lebih milih makan porsi besar di malam hari, terus tidur panjang tanpa bangun pagi lagi buat sahur. Katanya sih biar tidurnya lebih maksimal dan nggak kepotong-potong. Sontak kolom komentarnya langsung panas. Banyak yang menyayangkan pernyataan itu. Karena sahur bukan sekedar urusan perut, tapi juga anjuran agama yang penuh berkah. Kalau sahur aja dianggap ganggu tidur, terus sholat subuhnya kayak gimana? Kalau kita ulik lagi, sahur itu pembeda puasa kita dengan yang lain. Rasulullah bahkan pernah menganjurkan kita sahur meski cuman seteguk air putih. Kalau kalian tim yang mana? Tetap wajib sahur atau setuju sama pendapat tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sahur itu mengganggu jam tidur. Itu dalam kacamata Cut Rizky. Terus aku telusuri tuh akunnya, apakah beliau pernah menulis sebuah buku? Justru yang aku temukan, beliau pernah membaca sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini bukan mengajari kita bagaimana caranya menjadi orang yang tidak peduli terhadap apapun. No, tapi buku ini mengajari kita bagaimana kita secara sadar memilih kemana waktu kita, energi kita, tenaga kita dihabiskan atau difokuskan. Dan di buku ini juga kita akan dijelaskan bagaimana menjadi orang yang tidak membutuhkan validasi eksternal.
Sekarang saya mau tanya sama Cut Rizky gitu. Validasi apa sebenarnya yang diharapkan dari statement bahwa sahur itu mengganggu jam tidur? Recreate outfit pas berat badan aku masih 67 kilo. Sekarang aku sudah 49. Mirip banget anjir. Iya, anjir. Asem bener ya netizen ya. Kalau untuk masalah seperti ini, jangan ditanya lagi lur. Lihatin lur. Tapi emang mirip lur. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maaf nggak bermaksud, izin buat izin sadar. Oke lur, angel just gantos lur. Wah, pilkades pakai jos top markotop lur. Wah. Baik lur, video ini kita reaksi atas saran dari dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Tadi sudah kita simak bareng-bareng ya dari awal sampai akhir. Fenomena seperti ini sebenarnya sering terjadi di era media sosial. Nah, satu kalimat ya, satu opini atau satu potongan video bisa dengan cepat menyebar dan memicu reaksi besar dari publik. Dalam kasus Cut Rizky ini kita melihat ya bagaimana sebuah konten itu bisa ditafsirkan berbeda oleh banyak orang. Nah, makanya lur kalau berbicara ataupun kita mengeluarkan statement apalagi di publik di media sosial itu harus hati-hati lur ya. Dan bagi sebagian orang itu hanya pendapat pribadi tentang kebiasaan sahur, namun bagi banyak lainnya sahur adalah bagian penting dari ibadah dan tradisi Ramadan yang sangat-sangat dihormati. Nah, di sisi lain, Cut Rizky juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan menghapus konten tersebut. Dan hal ini menunjukkan bahwa di dunia digital, setiap kata memang memiliki konsekuensi yang besar banget, bro. Mungkin inilah pelajaran penting dari kejadian ini. Mulutmu harimaumu, oke? Ini bahwa di ruang publik, terutama di media sosial, setiap ucapan bisa berdampak luas dan terkadang empati serta kepekaan terhadap konteks budaya dan agama menjadi hal yang sangat-sangat penting loh. Nah sekarang nih saya ingin mendengar pendapat dulur-dulurku sekalian. Nah kalau menurut dulurku wajar lah ya. Kalau menurut saya pribadi wajar loh ya bagaimana netizen nggak marah nih dengan pernyataan Encut tadi ya. Hati-hati ya loh. Hati-hati Encut, kalau omongan itu adalah doa ya, hati-hati pokoknya. Yang tadi ya katakan, dia kan mengatakan bahwa karena kita pengen tidur lebih lama itu doa loh, hati-hati Encut ya. Pokoknya kalau ngomong kita ya situ aja kali ya, dan jangan asal ngomong ya dek. Apa mungkin dia baru tahu loh, mungkin dia baru tahu ada sahur di bulan Ramadan atau biasa sahurnya kesiangan juga. Aduh, hati-hati Encut. Menurut dulurku sekarang apa reaksi netizen ini wajar? Tulis di kolom komentar pendapat dulurku semua. Dan jangan lupa video ini di like, di komen, di share, di subscribe lur ya untuk konten reaksi dan pembahasan viral lainnya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Just Gandos Sob Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini. Langsung ramein lur ya, rujak langsung lur. Juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang mau request atau menyanyikan video mana lagi mau reaksi, tolong tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulurku semua. Semoga apa yang kita sajikan bermanfaat dan menghibur lur ya, dan semoga semua dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan dan lancar puasanya. Oke lur ya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa channel ini untuk di subscribe loh, agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes